warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan observasi di SLR ini. Kelompok kami beranggotakan dari Mbak Elsa. Saya Elsa Fitria Rajabsari dengan NIM 58. Dan saya Salsa Fadil Anjali dengan NIM 1. Dan saya Hana Safiro dengan NIM 49. Saya Hendrika Prasetyawan dengan NIM 1. Jangan lupa ikuti perjalanan kami. Perkenalkan, saya Elsa dari jurusan manajemen. Unsik mau mewawancarai dagangan kakak. Awal mulanya itu sebenarnya kalau buat kayak Gen Z gitu gabut ya. Kita kayak gabut terus kepikiran pengen bikin usaha apa ya gitu biar ada kegiatan gitu. Terus kepikiran kayak mungkin terus kita nyari-nyari di TikTok gitu rekomendasi jualan-jualan kekinian. Terus ketemulah sama Esteller. Nah itu terus kita langsung cari-cari resepnya. Habis itu langsung eksekusi sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Sebenarnya kayak lebih tertarik aja, aku kan suka jajan juga kan. Jadi kayak Esteller kemungkinan menarik gitu dan lumayan banyak peminatnya gitu. Jadi kita putuskan buat membuka usaha Esteller. Awal mula punya ide buat buka usaha Esteller itu sebenarnya rencananya tuh buat puasa. Itu buat puasa itu kan kita cari ide buat jualan minuman gitu. Terus kita jualan ada Esteller sama es kuwut. Yang pertama kita buka itu di rumah karena puasa itu kan ramai banget kayak orang-orang nyari takjil gitu kan. Yang pertama kita mulai di rumah, di depan rumah, terus alhamdulillah berkembang. Terus kita berpikir kayak buka di kota sepertinya lebih strategis. Terus kita nyari-nyari tempat yang lebih strategis kayak di sini itu jalannya luas, terus mudah buat dilalui kendaraan-kendaraan, jadi ramai juga. Terus kita nyoba buat buka di sini. Alhamdulillah tanggapan masyarakat itu baik ya. Terus alhamdulillah juga di sini ramai dan strategis juga. Yang utama itu Estellernya karena kan di sini kan kita ada 2 menu, Esteller sama es kuwut. Tapi yang paling utama itu Esteller. Kalau bahan-bahan yang paling utama itu kan nangka ya, nangka sama alpukat itu kan harus fresh. Jadi kita langsung ambil di petaninya. Terus apa produk yang paling laku dalam penjualan ini? Yang paling laku tentunya Esteller ya, karena yang kita tonjolkan di sini itu kan Esteller creamy-nya. Kalau buat perbedaan kita ada di mungkin di kemasan. Kita dari sebelumnya itu kita bikin lebih menarik lagi tentunya. Terus dari apa ya, dari bahan-bahannya juga kita pastinya kita upgrade. Jadi pasti upgrade ya? Iya. Kalau itu kita lebih ke sosial media. Kita lebih ke fokus ke sosial media buat iklan tentunya yang menarik supaya
orang-orang tuh tahu kalau kita tuh jualan es teler dan tempatnya di sini gitu. Kalau sosial media kita baru di Instagram sama Grab. Yang paling utama itu menurut saya itu yang penting dijaga di rasa, jangan sampai berubah. Terus gimana caranya kita harus menyambut pelanggan dengan baik dan ramah. Keunggulannya mungkin di krimnya ya, karena walaupun banyak es teler, tapi menurut saya tuh krimnya biasanya berbeda-beda. Nah di sini krimnya mungkin lebih unggul karena selera juga masing-masing ya. Kalau itu kita mencatatnya masih pakai HP, sementara untuk modal, pemasukan dan pengeluaran serta untung bersih gitu. Kalau untuk menentukan harga itu juga masih manual apa dibantu aplikasi apa gitu nggak Kak? Kalau untuk harga kita masih manual. Rencananya buat sekarang kita kan baru punya satu ya ini ya. Kita rencananya mau buka cabang lagi di tempat lain. Di mana itu Kak? Kalau rencananya sih mau buka di Laksono. Terima kasih. Halo guys, kali ini aku akan mencari orang random untuk kita wawancara es teler creamy. Yuk, ikuti perjalanannya. Bisa perkenalan dulu dengan namanya siapa? Iza, Iza. Mbaknya suka beli es teler ini? suka banget. Mbak, boleh bertanya nggak? Bagaimana kualitas es teler creamy ini menurut Mbaknya? Menurut saya ini enak banget, terus pelannya tuh banyak, enak, ini banget. Terus bagaimana sih harga es teler ini? Apakah es teler ini sepadan dengan harga yang dibayar? Menurut saya ini worth it banget buat kalangan remaja. Ya, Karena apa Mbak? karena harganya murah, terjangkau. Satu lagi ya Mbak, rating dari 1 sampai 10 seberapa puas Mbaknya dengan es teler creamy ini? 100/10. 100/10. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Permisi Mas, boleh tahu namanya dengan siapa? Dengan Ma'ruf. Mas Ma'ruf. Mas Ma'ruf suka jajal es teler ini? Suka. Oke. Mas boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Oke. Bagaimana kualitas es teler creamy ini menurut Mas Ma'ruf? Es teler ini rasanya enak sekali. Terus banyak variannya, banyak isinya juga. Kemudian bagaimana harga es teler ini menurut Mas Ma'ruf? Apakah es teler ini sepadan dengan harga yang dibayar Mas Ma'ruf? Harganya sepadan dengan rasa yang kita dapat. Kemudian terakhirin Mas, rating dari 1 sampai 10 seberapa puas Mas Ma'ruf ini dengan es teler ini? Rating 8,5. 8,5. Oke. Terakhir Mas, kasih saran kenapa sih harus nyobain es teler ini? Hadap ke kamera Mas. Es teler ini rasanya creamy, enak dan banyak isinya. Mantap ya Mas. Siap. Terima kasih Mas. Ye. Terima kasih.